Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan istilah hak dan kewajiban. Kita sering mendengar istilah kewajiban dan hak. Dan biasanya para jamaah, antara hak dan kewajiban itu menjadi satu kesatuan. Kalau di situ ada hak, maka di situ ada kewajiban. Kalau di situ ada kewajiban, maka di situ ada hak. Termasuk di dalam Al-Quran terkait dengan hak dan kewajiban, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Yang pertama, iyyaka na'budu. Ini merupakan kewajiban. Kita sebagai seorang hamba berkewajiban untuk taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kewajiban kita sudah kita jalankan, maka berikutnya iyyaka nasta'in, baru kita mendapatkan hak pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau berbicara hak dan kewajiban, biasanya dalam kehidupan sehari-hari antara hak dan kewajiban itu seimbang. Porsinya antara kewajiban dan hak dan kewajiban itu seimbang. Sebagai contoh misalnya, hak dan kewajiban pekerjaan dan hak upah. Misalnya melakukan pekerjaan, melakukan kewajiban berupa bekerja sehari, maka kemudian mendapatkan hak berupa upah sebesar Rp100.000 misalnya. Maka kalau seorang tersebut melakukan kewajiban pekerjaan 10 hari, maka dia mendapatkan hak sebesar upah Rp1.000.000. Begitu juga kalau seandainya ternyata hanya bekerja 9 hari, maka dia mendapatkan upah Rp900.000. Kalau dia bekerja 8 hari, maka dia kemudian mendapatkan upah Rp800.000. Kalau hanya 5 hari, maka mendapatkan upah haknya mendapat sebesar Rp500.000. Artinya bahwa antara hak dan kewajiban biasanya itu seimbang. Tapi para jamaah, kalau kita tarik dalam soal ibadah, ini kebijakan Allah ini luar biasa para jamaah.
Sebagai contoh misalnya dalam sholat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Para jamaah, kita diwajibkan oleh Allah berupa ibadah sholat itu sehari semalam atau 24 jam kita diperintahkan 5 kali sholat. Coba kalau kita hitung 1 kali sholat kira-kira paling lama ya kira-kira 5 menit lah. Maka kalau 5 menit kita kalikan 5 ya 25 menit. Taruhlah kita bulatkan menjadi 30 menit. Para jamaah, kita sebagai seorang hamba diwajibkan oleh Allah, diperintah berupa kewajiban sholat dalam 24 jam hanya 30 menit. Sedangkan sisanya 23 jam 30 menit itu adalah hak kita. Hak untuk bekerja, hak untuk beraktivitas, hak untuk olahraga, hak untuk berkegiatan yang lainnya. Maka kalau seimbang mengikuti rasional pemikiran manusia, kalau andaikan seimbang mestinya ya dari 24 jam ya 12 jam 12 jam 12 jam ibadah sholat, 12 jam untuk hak kita yang lain. Tetapi para jamaah, kebijakan Allah dalam hal ibadah berbeda dengan pemikiran manusia. Inilah luar biasanya kebijakan Allah dalam beribadah. Maka para jamaah, kalau seandainya juga tidak menjalankan ibadah sholat, kira-kira itu yang kebangetan itu perintah sholatnya atau manusianya yang nggak mau sholat? Ini pertanyaan renungan bagi kita masing-masing para jamaah. Selain daripada sholat, yang lain juga demikian. Dalam soal puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan berpuasa dalam 1 tahun, dalam 12 bulan. Itu hanya 1 bulan kewajiban menjalankan ibadah puasa. Sisanya 11 bulan itu adalah hak kita. Hak untuk tidak puasa, hak untuk menikmati hidangan apapun selama itu halal. Maka kalau kita hitung-hitung, andaikan porsinya sama, ya mestinya kan 6 bulan 6 bulan. Tetapi kebijakan Allah itu luar biasa terkait dengan ibadah puasa. Maka juga pertanyaan renungan masing-masing kita, kalau sudah demikian kok kita tidak menjalankan ibadah puasa, kira-kira yang kebangetan itu perintah ibadah puasanya atau kita sebagai seorang hamba? Termasuk ibadah yang lain, ibadah haji, sholat, zakat, dan sebagainya. Para jamaah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah dan Allah selalu mendapatkan hidayah dan barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.